Malam itu, kota gede diselimuti kabut tipis. Angin membawa aroma tanah basah yang khas musim pancaroba, dan suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan di gang sempit. Di salah satu rumah tua 2 lantai, suasana tampak biasa, lampu teras menyala, motor terparkir rapi, dan suara langkah kaki seorang wanita terdengar dari dapur. Namun, ada sesuatu yang tak biasa di balik ketenangan itu. Rumah milik Budi Santoso, tukang kayu berusia 35 tahun yang dikenal ramah, kini terasa seperti peti mati hidup. Budi telah menghilang sejak akhir Agustus. Istrinya, Dewi Lestari, selalu menjawab datar saat tetangga bertanya. Dia pergi jauh, urus saja hidupmu sendiri. Senyum tipis. Dewi membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada air mata, tidak ada kecemasan, hanya ketenangan dingin yang tidak biasa bagi seorang istri. 2 anak mereka, Aldi dan Nina, tetap percaya ayah mereka sedang bekerja di kota lain, sambil menunggu oleh-oleh seperti biasa. Tetapi Rizal Santoso, adik Budi, merasakan kegelisahan yang tak tertahankan. Ia mengenal kakaknya baik, tahu sifatnya yang selalu memberi kabar ketika bepergian. Namun 2 bulan telah berlalu tanpa satupun pesan. Semua nomor ponsel Budi mati. Hati Rizal dipenuhi firasat buruk saat ia berdiri di depan rumah kakaknya, melihat kebun kecil baru yang muncul di lantai 2 tempat yang sebelumnya hanya gudang kosong. Kebun itu tampak rapi, kemangi hijau segar, serai yang tumbuh subur, dan tanaman mint menjalar harum, seolah dipelihara dengan cinta. Namun, ketika Rizal mendekat, ia merasakan sesuatu yang salah. Aroma tanah tidak segar, melainkan tajam, asam, dan menyengat. Ketika ia mengetuk permukaan tanah yang melapisi boks semen, terdengar suara hampa bergema di bawahnya, seakan ada ruang kosong yang menakutkan. Jantung Rizal berdegup kencang. Apakah kakaknya benar-benar pergi? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan disembunyikan di sana? Hatinya dipenuhi bayangan masa kecil mereka. Budi selalu menjadi kakak yang melindungi. Mereka bermain layang-layang di sawah, dan Budi selalu berkata, "Adi, kita kakak adik harus saling jaga." Kata-kata itu kini menusuk hati Rizal, karena ia merasa gagal menjaga kakaknya, sekaligus melindungi keponakan-keponakannya dari kegelapan yang mungkin ada di rumah itu. Dewi muncul dari dapur. Wajahnya tenang, tangan mengaduk masakan. Ia menatap Rizal sekilas, tersenyum tipis, lalu berkata datar, "Kamu datang lagi? Makan dulu sini." Nada itu membuat Rizal terpaku. Bagaimana mungkin seorang istri bisa setenang ini setelah suaminya hilang berbulan-bulan? Sore itu, hujan mulai menetes pelan, menambah aroma tanah basah dari kebun atap. Rizal menatap tanaman yang bergoyang diterpa angin, sambil bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Ia mencoba menenangkan diri, tapi firasatnya semakin kuat. Ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik kebun hijau itu. Di luar, tetangga mulai menebak-nebak. Beberapa berbicara lirih tentang bau aneh yang sudah tercium sejak beberapa minggu terakhir. Sementara Rizal berdiri di tangga, hatinya sesak, memikirkan anak-anak kecil yang polos itu. Aldi mungkin bertanya kapan ayah pulang, dan Nina menatap kosong menunggu kasih sayang yang kini menghilang. Ia memutuskan, besok ia harus menelusuri semua ini lebih jauh. Tidak ada pilihan lain. Kebenaran harus terungkap, meski hatinya tahu, apapun yang ditemukan mungkin akan menghancurkan keluarga mereka selamanya. Malam itu, langit kota gede mendung, dan suara hujan perlahan menutupi bisik-bisik gang sempit. Di dalam hati Rizal, badai telah dimulai. Ia menatap kebun di lantai 2, sambil membisikkan doa agar diberikan keberanian menghadapi apapun yang menanti di bawah tanah yang tampak subur itu. Setiap detik terasa berat, setiap napas dipenuhi ketegangan. Malam itu, tidak ada yang tidur dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya, Rizal menyadari bahwa rumah, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, bisa menjadi sarang rahasia paling kelam. Keesokan paginya, Rizal kembali ke rumah kakaknya dengan langkah pelan. Wajahnya masih pucat karena gelisah semalam. Suasana gang yang biasanya riuh kini terasa aneh hening. Ia menyapa Aldi dan Nina yang sedang bermain di halaman. Matanya polos menatap Rizal. "Om, kapan ayah pulang?" "Ibu bilang ayah kerja jauh," tanya Aldi dengan suara lembut. Rizal hanya tersenyum tipis dan mengelus kepala keponakannya, menahan perasaan ngeri yang semakin kuat. Setelah anak-anak masuk sekolah dan Nina tidur sebentar, Rizal memutuskan untuk naik ke lantai 2. Kebun atap itu berdiri di hadapannya, hijau dan rapi,
seakan tidak menyimpan rahasia apapun. Tapi bau tanah yang pekat dan lembab setelah hujan semalam membuatnya mual. Tangannya menyentuh permukaan tanah di salah satu boks semen. Ada lapisan keras di bawahnya. Ini bukan tanah biasa, gumamnya pelan. Tiba-tiba, suara langkah kaki di tangga membuat Rizal menoleh. Dewi muncul di ambang pintu, mengenakan kain sarung panjang. Matanya menyipit, nada suaranya rendah tapi dingin. "Kamu terlalu sering kesini, Rizal. Mau apa sebenarnya?" katanya. Rizal menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin memastikan kakak baik-baik saja, dan menjaga anak-anak juga," jawabnya. Dewi tersenyum kecut, menutup pintu perlahan. Hatinya semakin berat. Sore itu, ia duduk di teras rumah sambil menatap gang sempit. Suara azan maghrib dari masjid kecil terdengar jauh, tapi pikirannya kacau. Ia mengingat kembali percakapan dengan tetangga, Pak Hendra, yang mengatakan tentang rekaman CCTV. Dewi pernah membawa semen tengah malam bersama seorang pria tak dikenal. Semua potongan mulai menyatu di kepala Rizal. Kebun atap yang janggal, bau busuk, barang-barang Budi yang tertinggal, dan rekaman itu. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Dengan hati berdebar, Rizal memutuskan untuk kembali naik ke lantai 2 setelah malam tiba. Ia membawa senter kecil dan cangkul kecil, pura-pura ingin memeriksa tanaman. Saat menyentuh tanah, aroma pekat menyeruak lebih tajam, membuatnya hampir muntah. Jari-jarinya menyentuh lapisan semen tebal di bawah tanah. Nafasnya tersengal. Sekarang ia yakin, sesuatu yang mengerikan tersembunyi di bawah kebun hijau itu. Di ruang tamu, aroma masakan Dewi masih samar tercium, menambah ironi. Di luar, lampu gang mulai menyala. Tapi di dalam hati Rizal, bayangan kakaknya dan kebun yang tampak tak bersalah menghantui setiap detik. Ia sadar, besok ia harus membawa bukti ini ke polisi. Kebenaran tidak bisa ditunda lagi. Namun, ketakutan dan kekhawatiran terus berdesak. Jika rahasia itu terbongkar, keluarga mereka akan hancur selamanya. Sementara itu, Dewi tampak sibuk mengemas paket di ruang tamu. Tatapannya dingin, senyum tipisnya seakan menantang siapapun yang berani mengintip rahasianya. Rizal memandangnya dari jauh, hatinya sesak. Ia tahu, konfrontasi ini tidak akan mudah. Dan malam itu, ketika ia menutup pintu kamar, bayangan kebun hijau yang menutupi rahasia gelap itu terus menghantui pikirannya, mengingatkannya bahwa kadang orang yang paling kita percayai di rumah bisa menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Keesokan harinya, Rizal membawa langkah berat ke rumah kakaknya. Udara pagi kota gede masih lembab, sisa hujan semalam menempel di genteng dan dedaunan. Ia menatap kebun atap dari bawah, jantungnya berdegup kencang. Kali ini, ia tidak bisa pura-pura. Bau tanah basah yang pekat semakin terasa, menandakan bahwa rahasia di balik tanaman hijau itu tidak akan tetap tersembunyi lama. Ia memutuskan untuk menelusuri setiap sudut rumah. Di dapur, Dewi tampak sibuk menyiapkan sarapan anak-anak. Tatapannya dingin. Senyum tipisnya tetap melekat. Namun ada sesuatu yang sulit diungkap dari matanya. Rizal hanya menunduk dan pura-pura menatap jendela. Ia harus bersabar, menunggu momen yang tepat. Saat anak-anak pergi ke sekolah, Rizal naik ke lantai 2. Tangannya menyentuh tanah kebun, merasakan kelembapan yang tidak wajar dan bau pekat yang menusuk hidung. Dengan hati-hati, ia mulai menggali sedikit tanah di sudut boks semen. Sesaat, jarinya menyentuh permukaan keras. Nafasnya tersengal, dan ia menatap lapisan semen itu dengan rasa ngeri. "Ini pasti bukan untuk tanaman biasa," bisiknya pelan. Tepat saat ia menunduk, suara langkah kaki terdengar di tangga. Dewi muncul di ambang pintu, tatapannya menusuk. "Rizal, jangan terlalu sering ke sini. Apa yang kamu cari?" Nada suaranya rendah tapi dingin, membuat bulu kuduk Rizal berdiri. Rizal menelan ludah, mencoba tenang. "Aku hanya ingin memastikan kakak baik-baik saja dan menjaga anak-anak," jawabnya. Dewi tersenyum kecut, menutup pintu perlahan, hatinya semakin sesak. Rizal tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia harus melibatkan polisi sebelum rahasia itu lenyap selamanya. Sore itu, ia melangkah ke kantor polisi kota gede, menyampaikan semua kecurigaannya. Hilangnya Budi, kebun atap yang janggal, bau busuk yang semakin kuat, dan rekaman CCTV yang menunjukkan Dewi membawa semen tengah malam. Petugas muda yang mendengarkan catatan Rizal tampak serius, mencatat setiap detail. Beberapa jam kemudian,
Dua mobil polisi memasuki gang sempit. Warga yang biasanya santai di warung kini berkumpul. Bisik-bisik dan tatapan penasaran memenuhi gang. Rizal berdiri di belakang petugas, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa baru saja menyalakan sumbu panjang yang mungkin akan meledak setiap saat. Petugas memulai pemeriksaan awal. Setiap langkah mereka terasa lambat, namun presisi tinggi. Sampel tanah diambil, bau aneh dicatat, foto-foto diambil dari berbagai sudut. Rizal menatap kebun atap, menahan napas setiap kali seorang polisi mengetuk atau menyentuh tanah. Ia tahu sesuatu yang mengerikan akan segera terungkap. Malam itu, Rizal pulang ke kontrakannya dengan langkah berat. Ia duduk termenung, memeluk lutut, dan bayangan kebun atap terus menghantuinya. Rekaman CCTV yang ia lihat sebelumnya kembali terlintas di pikirannya. Dewi membawa semen bersama seorang pria tak dikenal, mata gelisah di tengah malam. Semua potongan kini mulai menyatu, membentuk bayangan kebenaran yang menakutkan. Sebelum tidur, Rizal berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, kuatkan aku. Jika kebenaran ini harus terbuka, biarkan aku tetap bisa melindungi anak-anak dan keluarga kami." Malam itu, suara hujan yang menetes di genteng dan aroma tanah basah menjadi teman kesunyian Rizal, mengingatkannya bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, kini menyimpan rahasia kelam yang bisa menghancurkan seluruh keluarga. Keesokan harinya, Rizal kembali ke rumah kakaknya, kali ini ditemani petugas polisi. Dua anak kecil, Aldi dan Nina, telah dijauhkan sementara agar tidak menyaksikan ketegangan yang akan terjadi. Udara kota gede pagi itu masih lembab, aroma tanah basah menempel di gang sempit, dan suara burung hantu samar terdengar dari genteng rumah tua. Rizal berdiri di belakang petugas. Ketika mereka naik ke lantai 2, menatap kebun atap yang tampak tenang. Bau tanah basah yang pekat menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Petugas mengenakan masker ganda, perlahan-lahan membuka lapisan semen yang menutupi tanah. Suara ketukan palu bergema, menggetarkan udara di sekeliling. Setiap retakan yang muncul seolah menambah ketegangan dalam dada Rizal. Rizal menahan napas ketika petugas menggunakan palu dan alat bor kecil untuk menguak lapisan lebih dalam. Debu tipis beterbangan, bercampur dengan aroma busuk yang semakin tajam. Seorang petugas mundur sebentar, menutup hidung dengan masker, sementara Rizal menatap tanpa bisa berpaling. Hatinya dipenuhi campuran rasa takut dan cemas. Ia tahu, setiap detik semakin dekat pada kebenaran yang mengerikan. Dewi muncul di ambang pintu, tatapannya dingin, senyum tipis masih melekat. "Kalian pikir sanggup menghadapi apa yang tersembunyi?" Bisiknya lirih, namun jelas terdengar oleh Rizal. Hatinya menggigil, tapi ia tetap diam, mencoba fokus pada proses penggalian. Tidak ada jalan mundur. Setelah beberapa menit, lapisan semen mulai retak. Bau busuk yang tajam menyembur keluar, membuat beberapa petugas mundur sejenak. Rizal menelan ludah, matanya berkaca, tapi ia tetap berdiri. Ia tahu kakaknya tidak pernah pergi begitu saja, segala tanda mengarah pada rahasia yang disembunyikan di bawah kebun hijau itu. Petugas menemukan bungkusan plastik pertama, diikuti 2 kantong lainnya. Cairan keruh merembes keluar dari beberapa kantong, aroma busuk memenuhi ruangan. Rizal menutup mulut dengan tangan, napas tersengal. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tahu, kakaknya, Budi Santoso, tidak pernah pergi. Ia selama ini berada di bawah tanah, tersembunyi di balik kebun yang tampak rapi dan hijau. Di luar, warga gang mulai berkumpul, berbisik-bisik dan menatap dengan penasaran. Suasana sunyi menyelimuti jalan sempit. Hanya terdengar desah napas dan suara palu yang memecah semen. Dewi berdiri di pojok ruangan, tatapannya menembus Rizal, seakan menantang. Namun, Rizal hanya menunduk. Hatinya sesak. Kali ini, tidak ada senyum yang bisa menenangkan hatinya. Sementara petugas forensik bekerja mengangkat kantong plastik dan memotret setiap detail, Rizal berdiri di belakang, menggenggam senter kecil. Bayangan masa lalu, masa kecil bersama kakaknya, dan aroma tanah basah dari kebun atap menyatu dalam pikirannya. Ia sadar, setelah ini, hidupnya dan keluarga tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Rizal pulang dengan langkah berat. Ia duduk di beranda kontrakannya, memandang gang sempit yang kini penuh bisik-bisik warga. Bayangan kebun hijau yang menyembunyikan rahasia kelam terus menghantui pikirannya. Ia tahu, besok polisi akan melanjutkan penggalian penuh,
dan kebenaran yang selama ini tersimpan akhirnya akan terbuka sepenuhnya. Hatinya hanya dipenuhi doa, meminta kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang menanti. Pagi itu, suasana di rumah Budi Santoso dipenuhi ketegangan yang sulit diungkapkan. Polisi kembali dengan peralatan lengkap, palu besar, mesin bor, sarung tangan tebal, dan kantong bukti. Rizal berdiri di belakang. Napasnya tercekat. Anak-anak sudah dijauhkan ke rumah tetangga agar tidak melihat, sementara warga gang menyelinap di pinggir jalan, berbisik penuh rasa penasaran. Petugas membuka kembali kebun atap. Aroma tanah yang pekat dan busuk menyergap lebih kuat dari kemarin. Debu tipis beterbangan saat palu dan bor menghantam lapisan semen. Rizal menelan ludah, mencoba tetap tenang meski perutnya mual. Ia tahu, kebenaran akan segera muncul. Tak lama, lapisan semen mulai retak lebih lebar, memperlihatkan bungkusan plastik hitam pertama. Cairan pekat merembes keluar, bau busuk menusuk hidung semua yang berada di lantai 2. Rizal menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal. Ia memandang ke arah Dewi, yang berdiri di pojok ruangan. Tatapannya dingin, senyum samar masih tersisa di bibirnya. Petugas lain mengangkat bungkusan kedua dan ketiga. Dari dalam kantong plastik itu, terlihat potongan tubuh Budi Santoso, serangkaian bukti, termasuk kunci motor dengan gantungan wayang, jatuh dari saku pakaian yang menempel. Semua ini memperkuat dugaan Rizal. Kakaknya tidak pernah pergi, melainkan dibunuh dan disembunyikan di bawah kebun yang tampak hijau dan rapi itu. Rizal terpaku. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ditahan. Di luar, warga menatap dengan rasa ngeri. Beberapa berdoa, sebagian hanya menunduk menahan rasa takut. Dewi tetap diam, wajahnya datar, seakan menantang siapapun untuk merasakan penderitaannya. Namun bagi Rizal, semua itu menjadi bukti nyata dari tragedi yang selama ini ia curigai. Petugas forensik mulai memotret, mencatat posisi kantong, dan mengangkatnya ke atas terpal. Suara lembek kantong saat dipindahkan membuat bulu kuduk merinding. Rizal berdiri di belakang, menggenggam senter kecil, menyadari bahwa ia baru saja menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Kakaknya telah tiada, dan keluarga mereka hancur. Sementara itu, polisi menemukan linggis berkarat dan botol kecil berisi cairan putih pekat, dugaan obat tidur. Hasil uji awal menunjukkan kandungan yang sama dengan yang ditemukan di lambung korban. Rizal menelan ludah. Ingatannya melayang pada kopi buatan Dewi beberapa bulan lalu yang membuat Budi cepat tertidur. Kini semua petunjuk itu terasa seperti petunjuk yang selama ini terabaikan. Di halaman luar, gang yang biasanya ramai kini hening. Warga menyingkir memberi ruang bagi petugas. Bisik-bisik mereka terhenti saat aroma busuk menyeruak lebih kuat. Rizal menatap kebun atap, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, besok interogasi Dewi akan menjadi puncak dari semua misteri ini. Sementara hari ini, bukti telah berbicara. Kakaknya tidak pernah pergi. Rahasia yang tersimpan di bawah tanah hijau itu kini terbuka setengah. Malam harinya, Rizal duduk di kontrakan kecilnya. Bayangan bungkusan plastik, tanah basah, dan aroma busuk terus menghantui pikirannya. Ia menatap ke langit kota gede yang gelap. Hujan rintik-rintik menetes di genteng. Dalam hatinya, hanya ada doa agar ia diberikan keberanian untuk menghadapi Dewi. Kebenaran yang belum sepenuhnya terbuka, dan tanggung jawab menjaga keponakan-keponakannya yang kini telah kehilangan ayah mereka. Malam itu, setelah penggalian awal selesai, Rizal tetap berada di lantai 2, menatap kebun atap yang kini penuh dengan bukti mengerikan. Dewi duduk di pojok ruangan, wajahnya tetap datar, namun matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diterjemahkan. Setiap gerakan, setiap senyum tipisnya membuat jantung Rizal berdegup lebih cepat. Ia sadar, ia tidak hanya menghadapi rahasia yang tersembunyi, tetapi juga wanita yang pernah ia anggap bagian dari keluarga. Rizal menatap Dewi dan berkata pelan, "Dewi, aku tahu kakakku tidak pergi begitu saja. Aku melihat semua itu, di kebun, di tanah, dan bukti yang polisi temukan." Dewi mengangkat wajahnya, tatapannya menusuk. "Kamu pikir, aku takut pada apa yang akan kamu lakukan? Jangan terlalu ingin tahu, Rizal. Ada hal-hal yang lebih baik tetap terkubur." Jawabnya dingin. Rizal menggigit bibir, mencoba menahan amarah dan rasa sakit. Ia tahu, kata-kata Dewi bukan hanya ancaman, tetapi juga pengakuan yang samar. Kau bisa menenangkan dirimu dengan menyembunyikan semuanya, tapi kebenaran tidak akan hilang begitu saja.
Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakakku, ucap Rizal tegas. Dewi menoleh ke arah boks tanah. Tangannya menyentuh daun kemangi yang hijau subur. Budi, dia keras kepala. Banyak orang yang tidak menyukainya. Aku hanya ingin melindungi diriku dan anak-anak. Jika kau terlalu ingin tahu, mungkin kau akan celaka, katanya lirih. Namun jelas ada nada getir di suaranya. Rizal menatap wajah Dewi lebih dekat, melihat kesedihan yang tersembunyi di balik ketenangan. Kau menganggap ini tentang melindungi anak-anak, tapi kau membunuh ayah mereka. Bagaimana kau bisa menatap mereka setelah semua ini? Suaranya pecah, mata berkaca-kaca. Dewi hanya menunduk, tangannya gemetar, lalu menatap kembali ke Rizal dengan senyum samar yang menusuk hati. Suasana menjadi hening. Aroma tanah basah dan busuk masih menempel di ruangan, campur aduk dengan bau rempah dari kebun atap. Rizal merasakan ketegangan yang begitu berat, seolah setiap detik bisa meledakkan semua yang tersisa. Ia sadar, interaksi ini bukan hanya tentang bukti atau kebenaran, tetapi juga tentang konflik psikologis yang dalam, ketakutan, kecemburuan, dan rasa bersalah Dewi yang selama ini tersembunyi. Di luar, hujan turun pelan, menetes di genteng dan halaman rumah. Suara tetes air menjadi saksi bisu ketegangan yang membara di dalam rumah tua itu. Rizal menelan ludah, napasnya tersengal. Ia tahu, esok polisi akan melakukan penggalian penuh, dan Dewi akan diinterogasi. Namun malam ini, ia hanya bisa berdiri, menatap kebun hijau yang menyimpan rahasia paling kelam, sambil menyiapkan diri menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dewi menutup matanya sejenak, kemudian membuka kembali. Wajahnya terlihat rapuh untuk pertama kali. Rizal, aku takut. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini. Bisiknya hampir tak terdengar. Rizal menunduk. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan kasihan. Ia tahu, pertemuan ini hanya awal dari pengungkapan kebenaran penuh. Malam itu, ketegangan belum berakhir. Pagi berikutnya, kota gede kembali diselimuti kabut tipis. 2 mobil polisi dan beberapa petugas tambahan tiba di gang sempit rumah Budi Santoso. Warga mulai berkumpul, menatap dengan rasa penasaran dan ngeri. Rizal berdiri di belakang, napasnya tersengal, mempersiapkan diri menghadapi apa yang mungkin akan ditemukan. Petugas mulai membuka lapisan semen di kebun atap dengan palu besar dan mesin bor. Debu tipis beterbangan, campur aroma tanah basah yang pekat dan busuk. Rizal menatap setiap retakan yang muncul. Jantungnya berdegup kencang. Setiap dentuman palu seolah menegaskan bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi akan segera terbuka. Tak lama kemudian, celah semen semakin lebar, memperlihatkan kantong plastik hitam tambahan. Dari dalam, potongan tubuh Budi Santoso terlihat lebih jelas. Linggis berkarat dan botol kecil berisi cairan putih pekat juga ditemukan, menambah bukti bahwa kematian Budi bukanlah kecelakaan. Rizal menelan ludah, tubuhnya gemetar, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Polisi dengan hati-hati mengangkat kantong plastik dan memotret setiap sudutnya. Bunyi lembek saat kantong dipindahkan membuat bulu kuduk merinding. Rizal berdiri di belakang, menatap Dewi, yang tetap berdiri di pojok ruangan dengan tatapan dingin. Senyum samar di bibirnya kini terasa menantang. Namun, Rizal tidak bisa berpaling. Ia tahu kakaknya tidak pernah pergi, dan rahasia di bawah tanah hijau itu kini terbuka sebagian. Seorang petugas muda menunduk, menuliskan catatan di buku laporannya. Pak, bau tanah ini tidak biasa. Ada indikasi benda organik, katanya. Ibtu Rahman, polisi senior, mengangguk singkat. Kirim sampel ke laboratorium. Jangan ambil kesimpulan dulu. Jawabnya tenang, namun jelas bahwa semua petunjuk mengarah pada satu hal. Rizal menatap kantong plastik, tubuhnya terasa lemah. Bayangan masa kecil bersama Budi bermain layang-layang di sawah. Nasihat kakaknya agar selalu jujur terpampang jelas di pikirannya. Hatinya hancur. Ia sadar, penggalian ini bukan hanya membuka rahasia rumah kakaknya, tapi juga menyibak luka keluarga yang selama ini tersembunyi. Dewi menarik napas panjang. Matanya menatap ke arah Rizal. Suaranya lirih namun menusuk. Kadang lebih baik sesuatu tetap terkubur. Rizal hanya menatapnya. Hatinya campur aduk antara kemarahan dan kesedihan. Malam itu, setelah penggalian awal selesai, semua bukti dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium forensik. Rizal pulang ke kontrakan dengan langkah berat, mengetahui bahwa esok akan menjadi hari penting. Interogasi Dewi dan pengungkapan motif di balik tragedi ini.
Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun, menetes di genteng rumah tua, menguatkan kesunyian gang sempit. Rizal menatap kebun hijau yang kini tidak lagi terlihat seindah sebelumnya. Tanaman kemangi, serai, dan min yang sebelumnya tampak subur kini menjadi saksi bisu rahasia kelam. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi hari esok, ketika kebenaran akan benar-benar terungkap. Keesokan paginya, ruang interogasi di kantor polisi Kota Gede terasa mencekam. Dewi Lestari digiring masuk dengan langkah tenang, meski wajahnya pucat. Tangan diborgol, rambut digelung rapi, matanya lurus menatap dinding di depannya. Rizal duduk di kursi tunggu. Napasnya tersengal, menatap kakaknya yang kini menjadi korban kejahatan yang tak pernah ia bayangkan. Ibtu Rahman, polisi senior, membuka map berisi bukti-bukti penggalian kebun atap. Bu Dewi, kami menemukan kantong plastik berisi potongan tubuh Budi Santoso, linggis, dan botol cairan penenang di kebun atap rumah Anda, katanya tegas. Suasana hening seketika. Dewi menunduk, wajahnya tetap datar, namun ada kilatan getir di mata yang samar terlihat. Apakah Anda ingin menjelaskan? Tanya Ibtu Rahman, mencondongkan tubuh ke depan. Dewi menarik napas panjang. Linggis itu alat kebun lama. Botol obat tidur itu resep dari dokter untuk saya sendiri. Aku tidak membunuh Budi, katanya pelan namun jelas. Rizal menahan napas, hatinya bergejolak. Bu Dewi, bukti-bukti ini mengarah pada rumah Anda, dan pemeriksaan forensik menunjukkan adanya obat penenang di lambung korban. Lanjut Ibtu Rahman. Dewi menunduk, suara seraknya terdengar lirih. Budi keras kepala. Dia punya banyak musuh. Aku hanya ingin melindungi diri dan anak-anakku. Jangan menuduhku terlalu cepat. Rizal tidak bisa menahan emosinya lagi. Dewi, hentikan. Kakakku tidak pernah punya musuh di sini. Kau yang bersama dia setiap hari. Kau tahu apa yang terjadi. Suaranya pecah, mata berkaca-kaca. Dewi menoleh, tatapannya dingin. Rizal, kau tidak tinggal serumah dengannya. Jangan sok tahu. Jawabnya singkat, seakan menantang. Ibtu Rahman mencatat semua kata-kata mereka dengan teliti. Kami akan terus menggali fakta sampai kebenaran tidak bisa ditolak. Ucapnya tenang. Dewi menutup mata sejenak, kemudian membuka kembali dengan senyum samar. Silakan, tapi jangan kaget jika yang ditemukan nanti bukan seperti yang kalian bayangkan. Bisiknya hampir tak terdengar. Rizal menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Ia sadar, interogasi ini bukan hanya soal bukti fisik, tapi juga pertarungan psikologis. Dewi tetap tenang, menutupi ketakutan dan rasa bersalahnya. Sementara Rizal berjuang antara ingin mengetahui kebenaran dan melindungi hati anak-anaknya. Suasana ruang interogasi mencekam. Aroma tanah basah dan bau busuk yang masih melekat di pikirannya seakan ikut hadir. Rizal menatap kantong bukti di meja, melihat linggis dan botol obat tidur. Ia tahu, keputusan yang akan diambil polisi akan menentukan hidup keluarga mereka selamanya. Saat malam tiba, Rizal kembali ke kontrakan. Ia duduk termenung, memikirkan anak-anak dan kakaknya. Bayangan Dewi yang tenang namun menakutkan terus menghantuinya. Ia menatap langit Kota Gede yang gelap. Hujan rintik-rintik menetes di genteng, dan dalam hatinya hanya ada doa agar ia diberikan kekuatan menghadapi sisa pengungkapan kebenaran. Hari itu, Pengadilan Negeri Kota Gede dipadati warga dan wartawan. Langit mendung menambah kesan tegang, seolah ikut merasakan beban tragedi yang melanda keluarga Santoso. Rizal datang lebih awal bersama ibunya, perempuan tua yang wajahnya pucat, namun matanya menunjukkan tekad untuk menyaksikan jalannya persidangan. Dewi Lestari digiring masuk, mengenakan baju tahanan. Langkahnya goyah, namun tatapannya lurus ke depan. Wajahnya pucat, tanpa air mata, seakan menahan semua emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Rizal duduk di bangku saksi. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan cemas. Hakim membuka persidangan dengan ketukan palu. Suara bergema di ruang sidang. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan. Dewi dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Budi Santoso, mencampurkan obat penenang, dan menyembunyikan jasad di bawah kebun atap yang ditutup semen dan ditanami tanaman untuk menutupi jejak. Ruangan menjadi hening. Setiap kata terasa menekan dada Rizal. Saksi pertama dipanggil. Rizal, dengan suara serak namun tegas, ia menjelaskan pengamatan dan curigaannya. Hilangnya Budi sejak Agustus
bau tanah aneh dari kebun atap, barang-barang Budi yang masih tertinggal, dan rekaman CCTV yang menunjukkan Dewi membawa semen tengah malam. Ia berusaha menahan air mata saat menceritakan semua detail, sementara mata Dewi menatapnya dingin dari balik jeruji. Selanjutnya, jaksa menghadirkan saksi forensik. Dokter Parubaya menjelaskan hasil autopsi. Korban diperkirakan meninggal akibat pukulan keras di kepala, tanda tekanan eksternal, dan adanya kandungan obat tidur yang cukup untuk membuat korban kehilangan kesadaran. Suara dokter terdengar jelas, membuat seluruh pengunjung menahan napas. Rizal menunduk, memikirkan kopi buatan Dewi beberapa bulan lalu yang kini terasa seperti petunjuk yang terlupakan. Jaksa menambahkan bukti. Kunci motor dengan gantungan wayang ditemukan di kantong jasad Budi, linggis berkarat, dan botol obat tidur. Semua itu menguatkan dugaan bahwa kematian Budi bukan kebetulan. Dewi tetap diam, matanya sesekali menatap kosong ke depan, menahan tangisan yang tidak muncul. Pengacara pembela berdiri, mencoba menepis. Yang mulia, tindakan klien kami terjadi karena panik, bukan perencanaan matang. Dewi Lestari tidak berniat membunuh. Ia hanya takut kehilangan anak-anak. Hakim mencatat tanpa ekspresi, sementara Rizal menatap dengan tegang. Hatinya hancur tapi tetap fokus pada keadilan untuk kakaknya. Di luar ruang sidang, wartawan menyorot kamera ke wajah Rizal. Ia hanya bisa berkata singkat, "Saya serahkan semua pada hukum. Yang penting, anak-anak kakak saya bisa hidup tanpa bayangan ketidakpastian." Suasana semakin muram saat hujan pelan menetes di halaman pengadilan, seolah alam pun ikut merasakan duka keluarga Santoso. Sidang memasuki hari kedua. Ruang pengadilan masih dipenuhi warga dan wartawan. Suasana lebih tegang daripada sebelumnya. Dewi Lestari duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat namun tatapannya tetap lurus, menahan semua rasa bersalah dan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Di sampingnya, pengacara pembela menyiapkan argumen untuk membela kliennya. Giliran Dewi bicara akhirnya tiba. Suaranya serak, tangan gemetar saat memegang mikrofon. Aku tidak bisa menyangkal semuanya. Malam itu aku merasa dunia melawaniku. Aku merasa ditinggalkan, tidak punya tempat bersandar. Saat Budi bicara soal pisah, pikiranku gelap. Aku tidak berniat membunuhnya, tapi aku panik. Aku hanya ingin menutupi, katanya lirih, mata berkaca. Rizal menunduk, hatinya remuk mendengar pengakuan itu. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar pembelaan, tetapi cerminan dari ketakutan Dewi yang telah menghancurkan keluarga mereka. Di bangku saksi, mata anak-anak Aldi dan Nina masih polos, tidak sepenuhnya memahami tragedi ini. Mereka menatap ibunya, bingung dan sedih. Jaksa penuntut segera menegaskan, "Yang mulia, rasa takut atau panik tidak bisa dijadikan alasan menghilangkan nyawa orang lain. Korban kehilangan hidupnya, anak-anak kehilangan ayah, dan keluarga hancur. Fakta itu lebih besar daripada alasan apapun." Suasana menjadi hening. Dewi menunduk. Tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Hanya desah panjang yang terselip di antara kata-kata. Selanjutnya, jaksa memutar bukti rekaman suara Budi yang terakhir. Suara Budi terdengar lelah dan berat. "Aku sudah tidak kuat. Rumah bukan lagi rumah. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi." Seluruh ruang sidang terdiam. Rizal menunduk. Air matanya jatuh deras. Kata-kata itu terdengar seperti pesan terakhir kakaknya yang tak sempat diselamatkan. Sementara itu, saksi tambahan, Ratih, hadir memberikan kesaksian. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Budi telah selesai jauh sebelum pernikahan Budi dan Dewi. Namun, mulai awal tahun lalu, ia menerima pesan dari nomor yang dimiliki Dewi, berisi ancaman jika ia tetap berkomunikasi dengan Budi. Bukti ini menambah tekanan emosional pada Dewi, sekaligus memperkuat dugaan adanya motivasi kecemburuan. Rizal menatap kedua keponakannya yang duduk di bangku saksi. Mata mereka berkaca-kaca, belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ia merasakan hati mereka hancur, sama seperti hatinya. Namun ia juga sadar, keadilan untuk Budi harus ditegakkan. Anak-anak, meski masih kecil, adalah korban utama dari keputusan ibunya sendiri. Hakim menutup sesi persidangan hari itu dengan pernyataan tegas, bukti-bukti dan keterangan saksi telah dicatat. Sidang akan dilanjutkan besok dengan pemeriksaan lebih lanjut. Rizal menatap keluar jendela, hujan pelan menetes di halaman pengadilan, seakan alam pun menangis bersama keluarga Santoso. Malam itu, Rizal duduk di beranda rumah ibunya,
menatap langit kota gede yang gelap. Bayangan kakaknya, anak-anak, dan Dewi yang kini terjerat dalam kesalahan terus menghantui pikirannya. Ia menutup mata, berdoa agar anak-anaknya tetap kuat dan suatu hari dapat memahami kebenaran dengan hati yang lapang. Hari ketiga persidangan dimulai. Ruang sidang pengadilan negeri Kota Gede kembali dipenuhi warga, wartawan, dan tetangga yang penasaran. Suasana terasa semakin tegang. Semua mata tertuju pada Dewi Lestari yang duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat namun tatapannya tetap lurus ke depan. Rizal duduk di bangku saksi, hatinya berdebar, menunggu kelanjutan kasus yang telah menghancurkan keluarganya. Jaksa menghadirkan saksi tetangga pertama, Pak Budi, yang tinggal bersebelahan dengan rumah Budi Santoso. Ia menjelaskan bahwa pada awal September, ia melihat Dewi membeli semen dan membawa tumpukan ubin ke rumah. Awalnya ia mengira itu untuk renovasi lantai biasa. Namun setelah polisi datang, ia menyadari ada yang aneh. Selain itu, ia juga mendengar pertengkaran keras di rumah itu beberapa kali, tapi menganggapnya urusan keluarga. Keterangan itu membuat suasana semakin berat. Rizal menatap Dewi. Hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan penasaran. Dewi tetap menatap lurus ke depan. Tangannya gemetar namun tidak ada kata-kata yang keluar. Suasana hening sesaat, hanya terdengar detak jam dinding dan hembusan napas pengunjung yang menahan ketegangan. Jaksa menegaskan bahwa bukti-bukti tambahan ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu bukan sekadar tindakan spontan. Yang mulia, tumpukan semen yang dibeli Dewi dan dibawa tengah malam, lantai yang direkayasa, hingga tanaman yang ditanam untuk menutupi jejak, semua menunjukkan perencanaan, ujar jaksa dengan nada tegas. Selanjutnya, rekaman CCTV yang sebelumnya diperoleh Rizal diputar. Terlihat Dewi bersama seorang pria tak dikenal mendorong gerobak berisi karung semen ke rumah tengah malam. Wajah Dewi terlihat serius dan gelisah. Setiap pengunjung menahan napas, sementara Rizal merasakan perasaan ngeri semakin mendalam. Ia tahu, semua bukti kini semakin menumpuk, menunjukkan bahwa kakaknya benar-benar menjadi korban pembunuhan yang direncanakan. Pengacara pembela berdiri untuk menepis tuduhan itu. Ia menegaskan, "Yang mulia, tindakan klien kami terjadi karena panik, bukan rencana matang. Dewi Lestari hanya takut kehilangan anak-anaknya. Ini bukan pembunuhan yang disengaja." Hakim mencatat tanpa ekspresi, sementara Rizal menatap Dewi, hatinya hancur namun tetap fokus pada keadilan untuk Budi. Di bangku saksi, anak-anak Dewi duduk dengan wajah polos. Mereka tidak sepenuhnya memahami situasi, namun sorot mata mereka yang berkaca-kaca menambah beban emosional bagi Rizal. Ia tahu, anak-anak itu adalah korban dari keputusan ibunya sendiri, yang kini duduk di kursi terdakwa. Saat jeda persidangan, Rizal berjalan keluar sebentar, menatap hujan pelan yang menetes di halaman pengadilan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hatinya dipenuhi doa, agar anak-anak tetap kuat, dan agar kebenaran untuk kakaknya segera ditegakkan. Ia tahu, persidangan ini bukan hanya tentang bukti, tapi juga tentang menghadapi emosi dan ketegangan psikologis yang telah menghancurkan seluruh keluarga. Hari ketiga persidangan dimulai. Ruang sidang pengadilan negeri Kota Gede kembali dipenuhi warga, wartawan, dan tetangga yang penasaran. Suasana terasa semakin tegang. Semua mata tertuju pada Dewi Lestari yang duduk di kursi terdakwa. Wajahnya pucat namun tatapannya tetap lurus ke depan. Rizal duduk di bangku saksi, hatinya berdebar, menunggu kelanjutan kasus yang telah menghancurkan keluarganya. Jaksa menghadirkan saksi tetangga pertama, Pak Budi, yang tinggal bersebelahan dengan rumah Budi Santoso. Ia menjelaskan bahwa pada awal September, ia melihat Dewi membeli semen dan membawa tumpukan ubin ke rumah. Awalnya ia mengira itu untuk renovasi lantai biasa. Namun setelah polisi datang, ia menyadari ada yang aneh. Selain itu, ia juga mendengar pertengkaran keras di rumah itu beberapa kali, tapi menganggapnya urusan keluarga. Keterangan itu membuat suasana semakin berat. Rizal menatap Dewi, hatinya campur aduk antara marah, sedih, dan penasaran. Dewi tetap menatap lurus ke depan, tangannya gemetar namun tidak ada kata-kata yang keluar. Suasana hening sesaat, hanya terdengar detak jam dinding dan hembusan napas pengunjung yang menahan ketegangan. Jaksa menegaskan bahwa bukti-bukti tambahan ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu bukan sekadar tindakan spontan. Yang mulia, tumpukan semen yang dibeli Dewi dan dibawa tengah malam, lantai yang direkayasa, hingga tanaman yang ditanam untuk menutupi jejak, semua menunjukkan perencanaan,
ujar jaksa dengan nada tegas. Selanjutnya, rekaman CCTV yang sebelumnya diperoleh Rizal diputar. Terlihat Dewi bersama seorang pria tak dikenal mendorong gerobak berisi karung semen ke rumah tengah malam. Wajah Dewi terlihat serius dan gelisah. Setiap pengunjung menahan napas, sementara Rizal merasakan perasaan ngeri semakin mendalam. Ia tahu, semua bukti kini semakin menumpuk, menunjukkan bahwa kakaknya benar-benar menjadi korban pembunuhan yang direncanakan. Pengacara pembela berdiri untuk menepis tuduhan itu. Ia menegaskan, "Yang Mulia, tindakan klien kami terjadi karena panik, bukan rencana matang. Dewi Lestari hanya takut kehilangan anak-anaknya. Ini bukan pembunuhan yang disengaja." Hakim mencatat tanpa ekspresi. Sementara Rizal menatap Dewi, hatinya hancur namun tetap fokus pada keadilan untuk Budi. Di bangku saksi, anak-anak Dewi duduk dengan wajah polos. Mereka tidak sepenuhnya memahami situasi, namun sorot mata mereka yang berkaca-kaca menambah beban emosional bagi Rizal. Ia tahu, anak-anak itu adalah korban dari keputusan ibunya sendiri, yang kini duduk di kursi terdakwa. Saat jeda persidangan, Rizal berjalan keluar sebentar, menatap hujan pelan yang menetes di halaman pengadilan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hatinya dipenuhi doa agar anak-anak tetap kuat, dan agar kebenaran untuk kakaknya segera ditegakkan. Ia tahu, persidangan ini bukan hanya tentang bukti, tapi juga tentang menghadapi emosi dan ketegangan psikologis yang telah menghancurkan seluruh keluarga. Hari vonis akhirnya tiba. Jalan menuju Pengadilan Negeri Kota Gede sudah dipenuhi orang sejak fajar. Suara pedagang asongan bercampur dengan teriakan massa yang menuntut keadilan, membawa suasana menjadi tegang dan penuh emosi. Rizal datang bersama ibunya, perempuan tua yang tubuhnya kurus dan pucat, namun sorot matanya menunjukkan tekad untuk menyaksikan jalannya keadilan. "Aku harus dengar langsung," bisik ibunya, dan Rizal menggenggam lengannya erat, menenangkan sekaligus menguatkan hati mereka. Ruang sidang penuh sesak. Wartawan berdesak-desakan di lorong, kamera siap menangkap setiap momen. Dewi Lestari digiring masuk, wajah pucat namun mata lurus ke depan. Ia mengenakan pakaian tahanan, rambut kusut, dan langkahnya goyah. Hening menyelimuti ruang sidang saat hakim mengetuk palu 3 kali, membuka jalannya persidangan terakhir. Jaksa membacakan tuntutan. Dewi dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Budi Santoso, mencampurkan obat penenang, dan menyembunyikan jasad di bawah kebun atap yang ditutup semen dan ditanami tanaman untuk menutupi jejak. Semua bukti hasil forensik, rekaman CCTV, keterangan saksi, hingga testimoni anak-anak menguatkan dakwaan. Ruang sidang menjadi sunyi, hanya suara napas tertahan dan detak jantung Rizal yang terasa jelas di telinganya. Pengacara pembela berdiri, mencoba menekankan bahwa tindakan Dewi terjadi karena tekanan psikologis, rasa takut kehilangan hak asuh anak, dan panik mendadak. Namun hakim tetap tenang, mencatat setiap argumen, menimbang seluruh bukti dan keterangan dengan seksama. Rizal menunduk. Hatinya hancur tapi tetap fokus pada keadilan untuk kakaknya. Hakim akhirnya menatap Dewi dan berkata tegas, "Dewi Lestari terbukti bersalah melakukan pembunuhan dengan perencanaan serta menyembunyikan mayat korban. Vonis, penjara seumur hidup." Ruangan hening sesaat. Beberapa orang bersorak kecil, sebagian lain terdiam, sementara ibunya Rizal menutup wajahnya, menangis terisak. Rizal duduk kaku, dadanya sesak. Ia merasakan lega karena keadilan ditegakkan, namun hancur karena 2 anak kini kehilangan ibu, untuk waktu yang sangat panjang. Dewi berdiri, wajah pucat namun mata tetap menatap lurus ke depan. Ia hanya berbisik lirih, "Anak-anakku," sebelum digiring keluar ruang sidang. Bibirnya gemetar, tangan memegang foto kedua anaknya, air mata jatuh tanpa henti. Tidak ada lagi pengacara, wartawan, atau orang lain, hanya dirinya, dan penyesalan yang tak terkatakan. Di luar, kerumunan warga meledak, wartawan mengepung Rizal. "Pak Rizal, apakah puas dengan vonis ini?" tanya seorang reporter. Rizal menatap kamera, suaranya bergetar. "Keadilan telah ditegakkan, tapi kepuasan tidak ada. Kakakku tetap pergi, dan anak-anak tetap kehilangan orang tua. Tidak ada yang benar-benar menang." Kata-katanya segera menjadi headline media, menyebar luas di portal berita dan media sosial. Malam itu, Rizal duduk di beranda rumah ibunya. Angin malam membawa suara jangkrik, hujan rintik-rintik menetes di halaman. Ia menatap langit, mengingat masa kecil bersama Budi,
bermain layang-layang di sawah, nasihat kakaknya untuk selalu jujur dan kuat. Semua kenangan kini menjadi bayangan yang membekas di hatinya. Ia menutup mata, berbisik dalam hati, "Kak Bagus, aku sudah melakukan yang bisa aku lakukan. Semoga engkau tenang, dan anak-anak kelak menemukan jalan yang lebih baik." Ibunya perlahan menerima kenyataan. Rambutnya memutih, namun ia mencoba tetap kuat di depan cucu-cucunya. Mereka harus tetap sekolah, tetap bermimpi. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan, katanya kepada Rizal. Dua anak Budi kini tinggal bergantian di rumah keluarga dekat. Masih sering bertanya tentang ayah dan ibu. Menangis mencari pengganti kasih sayang yang hilang. Waktu menjadi obat, meski luka itu tidak pernah benar-benar hilang. Bagi masyarakat kota gede, kasus ini menjadi pelajaran pahit. Pertengkaran rumah tangga, kecemburuan, dan rasa takut kehilangan dapat berubah menjadi bencana besar jika tidak dihadapi dengan hati jernih. Banyak ibu-ibu di pasar membicarakan, kita harus lebih sabar, jangan biarkan emosi merusak rumah tangga. Rizal sering merenung malam hari, menyadari bahwa hukum bisa memberikan vonis, tapi hanya hati yang bisa memberikan pengampunan. Aku tidak bisa membenci selamanya. Yang penting sekarang bagaimana aku menjaga anak-anak agar tumbuh dengan cinta, bukan dendam, bisiknya. Pesan moral cerita ini pun tersampaikan. Keluarga adalah tempat untuk saling menjaga, bukan menakuti. Emosi negatif seperti rasa takut, cemburu, atau marah yang berlebihan bisa menghancurkan rumah tangga. Anak-anak adalah korban yang paling murni. Perhatian, cinta, dan pengertian adalah kunci agar mereka tumbuh dalam lingkungan aman. Kebenaran dan keadilan akan muncul pada waktunya, meski terkadang terlambat, dan memaafkan adalah langkah untuk menyembuhkan luka. Malam itu, kota Gede kembali tenang. Kisah Budi Santoso, Dewi Lestari, Rizal, dan anak-anak tetap hidup dalam hati mereka yang terlibat. Rizal menatap bintang samar di balik awan dan berdoa. Semoga Kak Bagus tenang, anak-anak kuat, dan Dewi di balik jeruji menemukan penyesalan yang membawa perubahan. Angin malam membawa keheningan panjang. Kisah itu telah berakhir di pengadilan, tapi pesannya akan terus hidup.